Salam sejahtera bagimu Amanginang, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih untuk hari baik, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun kami dan mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya kita dalam perlindungan Tuhan dan bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan. Pernahkah kamu melihat sebuah lampu kristal? Di saat kamu menemukannya di gudang, ternyata ada retakan. Pilihannya ada 2. Kamu masih mempertahankannya atau membuangnya. Banyak pilihan orang terhadap hal yang kedua, membuangnya. Padahal, sebuah retakan dalam sebuah kaca kristal jauh lebih baik. Karena retakan itu akan membuat cahayanya jauh lebih terasa daripada pantulannya. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan dan bersatu dengan sebuah undangan bahwa kita adalah bentukan Tuhan. Kita diajak untuk mengatakan kepada banyak orang sebagaimana Rasul Paulus yang juga berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja di Korintus. Sebuah kota metropolis yang memuja kekuatan, kesempurnaan fisik, kecantikan, retorika yang memukau. Di tengah budaya yang haus akan kesempurnaan itu, Paulus justru menampilkan sisi kemanusiaan yang rapuh. Paulus mengatakan kepada kita bahwa harta terbesarnya adalah Injil yang tidak bergantung pada kehebatan dari bejana atau si pembawanya. Justru di dalam kelemahan Pauluslah kuasa Tuhan menjadi sangat kontras dan nyata. Amanginang yang dikasih Tuhan. 2 kata yang dikatakan oleh Paulus menjadi membantu kita untuk mengenal firman Tuhan ini. Yang pertama, merujuk pada sebuah kata Harun yang disebut dengan Thesauros. Simpanan yang berharga, harta yang berharga, harta karun, dan harta itulah menggambarkan kemuliaan Allah. Yang kedua, dia pakai kata yang berbeda. Ostrakinos yang artinya lihat, merujuk kepada sebuah pot yang murah yang tempatnya memang terlihat dibakar dan saat itu dia menjadi sempurna, tidak mudah pecah dan bernilai tinggi. 2 kata tadi membuat kita mengenal bahwa ada Allah yang memberi kita satu kekhususan untuk tampil lebih baik. Di sisi lain, kita adalah sesuatu yang diangkat dari ketidaklayakan menjadi layak. Setelah diproses, dibakar, dan mendapati bejana yang baik untuk mengambil air, menyimpan makanan, dan lain sebagainya. Kenapa Paulus menggunakan kata tanah liat? Kenapa dia tidak gunakan kata yang lain? Karena pada prinsipnya manusia pada saat itu merasakan kegagalan yang luar biasa. Kegagalan mengikuti pola yang Tuhan berikan berbanding terbalik dengan apa yang dunia tawarkan. Sistem perekonomian yang sulit untuk membuat mereka merdeka. Dan Paulus mengatakan bahwa mereka retak karena masa lalu. Ketika mereka mengingat ada proses keagamaan yang mungkin terlewatkan. Menjadi orang Kristen, Yahudi, dan orang Kristen dan Yahudi adalah satu latar belakang yang memiliki pergumulannya masing-masing.
Paulus mengatakan kelemahan itulah media kuasa Allah. Jika kita adalah bejana yang kuat, kita mengira bahwa kekuatan itu berasal dari kita. Padahal kekuatan itu Allah semakin menunjukkan bahwa Ia menempamu sampai hari ini. Di tahun 2025 kita mungkin jatuh bangun, memahami diri kita, memahami pergumulan kita, bahkan mengalami dunia ini. Dan hari ini lagi-lagi kita dikejutkan dengan banjir. Tapi di dalam itu kita juga dikuatkan Tuhan. Kehancuran bukan akhir, tapi pembentukan Tuhan sebagaimana tanda lihat. Ternyata Paulus mengajarkan kita tentang bagaimana menghidupi kerapuhan itu dengan tidak mengandalkan cara kita, tapi cara Tuhan. Kita boleh belajar yang pertama, berhentilah berpura-pura sempurna. Berhentilah untuk menutupi kelemahanmu di hadapan Tuhan. Ratakanmu, ternyata di situ ada cara Tuhan untuk menembus kehidupan dan memberikan cahaya. Yang kedua, fokus pada isinya, bukan tempatnya. Hatimu harus dibersihkan. Suatu kali ada seorang bapak yang berbicara kepada istrinya dan dia katakan, "Apa yang kamu pikirkan?" Si istri berkata, "Saya melihat tetangga kita itu mencuci baju tidak pernah bersih. Dan saya tahu dia tetangga baru, tapi cara mereka mencuci kotor sekali. Lihat, baju mereka kuning-kuning. Keesokan harinya juga sama, dia katakan mereka tidak bisa mencuci." Si ayah lebih cepat bangun. Dia membersihkan rumah dan dia katakan kepada istrinya, "Bagaimana hari ini?" Si istri berkata, "Akhirnya tetangga kita bisa mencuci dengan baik. Bajunya sudah putih." Si ayah mengatakan, "Tadi pagi saya sudah melap kaca itu dan dia tampak bening." Apa yang membuat kita melihat yang kuning dan yang putih tadi? Ternyata bukan kita, tapi penglihatan kita ditutup oleh satu media yang tidak dibersihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hatimu dan jangan pernah lihat ke belakang saja. Lihatlah dirimu yang mencintai Tuhan sejak mulanya. Tuhan menciptakanmu dengan nilai. Dan Tuhan mengatakan, kamu bukan hanya cantik di luar, tapi juga dalam. Dengan demikian, jadilah saluran berkat. Ini bagian ketiga. Jadilah kesaksian hidup di saat orang lain terluka. Di saat itulah, tunjukkan empatimu untuk mengatakan bahwa bejana yang pecah juga tahu bagaimana menyambut bejana yang sedang hancur. Di saat itu kita katakan, di saat aku sedang membutuhkan Tuhan, dan kamu diundang untuk mengajak orang lain juga mengenal Tuhan, pakailah juga kelemahanmu yang pernah dimenangkan. Karena kamu tidak pernah tidak untuk dicintai. Ingat kamu berharga. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita adalah dibentuk dengan rencananya. Jangan biarkan retakan hidupmu untuk melihatmu dari sisi lain. Kembalikan pandanganmu terhadap Tuhan yang mengasihi kita hari ini dan membawamu untuk kuat berjalan, menapaki duka cita, kesukaran, sakit, karena kamu dikasihi oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Lagi-lagi kami diajak untuk mendekatkan diri kami. Dan kami tahu bahwa Tuhanlah yang merancang perjalanan hidup kami. Dan Tuhan juga menolong setiap orang untuk dipulihkan bersama dengan keluarga. Secara khusus di tahun transformasi keluarga. Hubungan antara anak dan ibu, anak dan ayah, orang tua dan anak, dan orang tua yang memiliki juga orang tua yang kami sebut opung dan kakek nenek. Tuhan juga menolong kami. Biarlah Tuhan yang mampukan kami untuk melihat
masa depan penuh dengan harapan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.